Shalom semuanya adik-adik. Apa kabarnya semua? Tentunya luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik yang berada di atas tahta kerajaan surga, kembali kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh ya Allah, tidak ada balasan selain kami hanya memuji dan memuliakan nama Bapa di surga. Dan sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga boleh Bapa menyenangkan hati Bapa di surga dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan lagi untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita bernyanyi ya. Ibu guru harap semuanya bersuka cita. Kita angkat pujian kita, Anak Allah, Yesus namanya. Firman Tuhan ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur padamu Tuhan atas segala kebaikan dan kasih yang kami rasakan dalam hidup kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami Bapa untuk menerima kebenaran firman-Mu dan berikan kami Bapa hati yang boleh mengerti Bapa dan boleh menjalankan perintah Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami anak-anak-Mu Tuhan masih kecil. Terima kasih Bapa, dan segala kuasa yang menolak kebenaran firman Tuhan, kami tolak itu dari hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini ya terambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 10. Yang ada Alkitabnya, yang sudah bisa membaca, dibuka ya nak ya, dibaca sama-sama nanti ya dengan orang tuanya. Nah, firman Tuhan kita hari ini tentang kebangkitan Yesus ya adik-adik. Kebangkitan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kemarin sudah mati ya adik-adik di kayu salib, ya kan? Dia mati di kayu salib. Tangannya dipaku, kakinya dipaku untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kita yang bersalah sebenarnya, tapi Tuhan Yesus rela mati. Dan di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ya adik-adik, di hari Sabat dia bangkit dari kematian. Dan di situ dijelaskan di Alkitab ya, yang pertama kali melihat Tuhan Yesus ada 3 wanita. Siapakah mereka? Yaitu Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Pertama sekali mereka melihat pagi-pagi ya adik-adik ya, pagi-pagi subuh mereka sudah pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mendapati sebuah batu besar sudah terguling. Batu besar itu yang menutupi kuburan Tuhan Yesus. Lalu mereka cepat-cepat masuk ke dalam untuk melihat mayat Tuhan Yesus. Ternyata tidak ada, sudah kosong. Lalu mereka sangat terkejut adik-adik. Dan tiba-tiba datang 2 orang malaikat di dekat mereka, bersinar. Ya, bersinar. Lalu malaikat itu berkata apa? Mengapa engkau mencari? Iya, mencari dia yang hidup di antara yang mati. Ternyata adik-adik Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Ya, seperti yang sudah dikatakan Tuhan sebelumnya. Dan ini adalah adik-adik peristiwa penting bagi kita, di mana kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah bentuk bahwa kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita semua adik-adik dari segala dosa-dosa kita. Ya, Dia yang tanggung semuanya itu. Ini adalah bentuk keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, jadi apa yang kita lakukan sekarang adik-adik? Kita harus bisa menjadi saksi Kristus. Lewat apa adik-adik? Lewat hidup kita, perbuatan kita. Contohnya, ya kita rajin beribadah kepada Tuhan, rajin berdoa. Jadi nggak mesti disuruh-suruh dulu sama papa mamanya, dipaksa dulu berdoa baru mau berdoa. Ya, jadi adik-adik kita ingat pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk kita. Dia sudah bangkit dari kematian untuk kita. Jadi kita jangan malas berdoa, berserah kepada Tuhan. Ya, setelah itu kita mengasihi sesama kita juga. Ya, kita mengasihi sesama kita. Contohnya, ya nggak usah jauh-jauh, keluarga kita dulu, abang kita, kakak kita, adik kita kasihi. Orang tua kita, papa mama kita kasihi. Kita tidak boleh melawan, ya melawan sama orang tua tidak boleh ya adik-adik. Kita harus menjadi anak yang baik dan menjadi saksi Kristus juga lewat perkataan kita. Ya, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Kalau mulut kita bisa memuji Tuhan, maka itu kita pergunakan dengan baik. Jangan kita campur dengan perbuatan yang tidak disenangi Tuhan. Dengan cara itu kita bisa menjadi saksi Kristus. Jadi nggak mesti ya adik-adik jadi saksi Kristus itu kita harus berdiri di depan mimbar, atau adik-adik katakan kita semua harus punya cita-cita jadi pendeta. Tidak ya. Jadi kita menjadi saksi Kristus lewat kehidupan kita, lewat perbuatan kita, dan lewat perkataan kita. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan diambil dari Matius pasal 24 ayat 14a. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dihafal ya adik-adik.
Dan sekarang kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, dan kami berterima kasih ya Bapa atas Engkau yang sudah rela mati dan Engkau mau bangkit kembali Bapa, memberi keselamatan bagi kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih Bapa, sungguh tidak ada balasan selain kami hanya memuji nama Bapa di surga. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin kami, menuntun kami Bapa, sehingga kami boleh berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, dia bangkit.